Apa? Untuk dia selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Katakan, ujian iman kepada saya melalui musuh dan problema supaya membawa saya dekat dengan Tuhan Yesus. Saya harus mengingatnya bahwa ini cara Tuhan menyelamatkan saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak saudara membuka lebih dahulu di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-19. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-19, para kekasih. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring juga di rumah saudara. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-19. Di Alkitab saya Perjanjian Lama halaman 446. Judul daripada episode ini adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Ya, jadi pada akhirnya Daud menang. Pada akhirnya Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Ya, demikian juga kita harus yakin demikian. Katakan amin, saudara. Ya, ayat 19, 1, 2. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin. Katakan, luar biasa. Bila saya bertanya, bila saya mengaku tidak mampu, Tuhan segera menjawab saya. Amin. Jadi saudara, kalau saudara membaca dalam Alkitab, saudara selalu menemukan hal ini. Ini ciri yang khas dari Tuhan memberi kebesaran hati kepada umatnya. Siapa yang sedang dalam keadaan yang sangat kritis, darurat, dan nyaris hancur dan binasa, maka Tuhan selalu menjawab kepadanya. Amin. Saya yakin kalau saya memberi kesempatan untuk saudara bersaksi semua, saudara paling tidak saudara ada 10 atau 20 mujizat jawaban Tuhan yang direct langsung kepada saudara. Saya percaya, saudara. Cuma seringkali kita tidak menyaksikan kepada orang lain. Tetapi ini adalah sesuatu yang khas. Katakan, inilah cara yang khas dari Allah Bapa menjawab doa saya. Amin. Besar hati ya saudara. Besar hati apa tidak? Ya, agukkan kepala ke samping, katakan, besar hati apa tidak? Tidak boleh kecil hati. Bilang, tidak boleh kecil hati. Ya, jadi saya dan saudara harus tahu inilah cara yang khas dari Tuhan. Ketika Daud bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Saudara, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku Tuhan? Akan menangkah aku Tuhan? Akan kau menangkankah aku Tuhan? Sesuai dengan judul ini. Apakah engkau akan memenangkan aku? Saudara, Daud bertanya dan Tuhan menjawab. Katakan, saya bertanya, Tuhan pasti menjawab. Saudara, itu sebab penting sekali kedekatan kita dengan Allah Roh Kudus. Dimanapun saja ketika saudara senang, semua running well dan lancar dan baik, jangan lupa engkau dan saya harus selalu dekat. Ketika berkat melimpah, jawaban diberi, semua baik, gak ada apa-apa, harus dekat sama Tuhan. Juga ketika saya dan saudara dalam keadaan yang kritis, seperti Daud, tetap bertanya kepada Tuhan, supaya dia tidak meninggalkan engkau. Dengan pertanyaan dari Daud ini Tuhan menjadi senang dan lega. Bahwa Daud tidak lagi mengandalkan pada kekuatannya sendiri. Ini satu pertanda bahwa anaknya ini yaitu Daud, raja yang besar ini tetap mengandalkan dia, Allah Yehova. Itu sebab Anda harus tahu, cara yang dipakai oleh Daud adalah cara yang menjatuhkan hati Allah sekali lagi.
Katakan, menjatuhkan hati Allah sekali lagi. Ingat, ini cara saudara menjatuhkan hati Tuhan untuk membuka jalan keuangan saudara, untuk menyembuhkan penyakit saudara, untuk membuat masa depan yang gemilang bagi anak-anak saudara, untuk memberikan jaminan yang luar biasa di hari tua saudara, yaitu kalau saudara berusaha menjatuhkan hati Tuhan sekali lagi. Saya tidak bisa mengatakan terus-menerus, tetapi selalu saudara punya satu prinsip, satu pedoman. Sekali lagi aku akan menjatuhkan hati Tuhan supaya sayang kepadaku. Kalau saya dan saudara mau bertindak demikian, maka saya percaya kemenangan yang sama yang diberikan kepada Daud akan diberikan kepada Anda ketika engkau mendengar firman ini dan dimanapun engkau berada pada saat ini. Kalau engkau bisa menjatuhkan hati Allah, the mercy and the grace of Christ become one in your life, and you make it down in your life and covering you wholly, then God will give to you the victorious life ever and ever. Itu sebab Anda dan saya harus percaya, kalau kita bertanya, apakah engkau akan memenangkan aku? Apakah engkau akan menyembuhkan aku? Apakah engkau akan memberkati aku? Apakah engkau akan membuka jalan bagiku? Saudara, kita sedang menjatuhkan hati Allah. Kenapa? Karena dia melihat, oh anakku, kamu merasa tidak bisa hidup sendirian. Dan kamu minta keyakinan dari aku. Aku menghargai. Walau sedikit ada keraguan, kan kamu namanya juga manusia. Aku menghargainya. Katakan luar biasa. Itu sebab dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Di sini kita melihat kira-kira ilustrasi lukisan daripada Daud, raja ini. Saudara, dia saben kali mempunyai kebiasaan berlutut. Saudara, dan dia melepaskan dia punya mahkota kerajaan, pedang kerajaan, perisainya, dan dia berlutut dan dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku, ya Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Sekali lagi, bila saudara dan saya bertanya, dia apa? Menjawab. Itu sebab kalau saudara tidak tanya, saya tidak tanya, dia mempunyai kesan, dia dari sorga melihat, kamu sedang dalam keadaan darurat, gawat kayak begini, kamu tidak tanya sama aku, kamu tidak minta tolong sama aku. Saudara, itu sebab jangan anggap bahwa saudara itu mengalami pencobaan, ujian, dan segala hantaman dari orang-orang yang tidak suka kepada saudara, itu Tuhan gak ngeliat. Jangan punya pikiran kayak begitu, itu pikiran dosa. Engkau harus tahu bahwa Tuhan melihat keadaanmu. Ketika saya tidak bisa makan, ketika saya tidak bisa sekolah, ketika saya tidak bisa melanjutkan apa yang saya kerjakan di masa ini, saya harus paham bahwa Tuhan Allah Bapa saya melihat keadaan saya. Saudara harus tahu, itu bikin saya Anda kuat. Kenapa? Karena ada Bapakku yang melihat keadaanku. Kalau saudara bapak dan saudara punya anak keleleran tidak karu-karuan, tidak bisa makan barangkali, sakit tidak karu-karuan, saudara biarin, biar mati aja. Aku masih punya 10 kok. Tidak. Walau anakmu 24, engkau akan tetap menyelamatkan anakmu. Saudara. Itu sebab Anda harus tahu, ketika engkau bertanya seperti Daud, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan berkata, majulah. Sebab aku pasti. Pasti apa tidak? Siapa yang berfirman ini? Tuhan Allah. Kalau dia berfirman, dia akan mengingkari firman apa tidak? Tidak. Kalau dia mengatakan pasti, maka besarlah hati Daud. Besarlah hati saya pagi ini. Aku sudah mengalami hal yang sangat darurat dan gawat. Tetapi Tuhan berfirman, aku harus maju. Sebab dia pasti
akan memberi kemenangan kepadaku. Seorang anak Tuhan tidak boleh memakai kemampuannya sendiri. Dia harus sangat dekat dengan Tuhan. Setiap kali dia harus banyak mengangkat tangan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Seringkali saya tidak meminta doa permohonan, walau saya tahu saya ada beberapa pokok doa yang saya harus ucapkan. Tapi saya lebih cenderung, saya lebih suka menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan Dia tahu isi hati saya. Katakan, Tuhan tahu isi hati saya. Ketika saya menyembah Dia, saya erat dengan Dia, selesai semuanya. Amin. Haleluya. Para kekasih, ada kepastian kemenangan. Katakan, ada kepastian kemenangan bagi saya. Bila saya 100% bersandar kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, langsung sebelum kita melihat peristiwanya dan bagaimana terjadinya hal ini, saya sudah simpulkan khotbah saya bahwa pasti menang. Katakan, asal saya bersandar 100% kepada Tuhan Yesus. Melalui ketaatan saya kepada firman-Nya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Saudara, menarik sekali dalam teks ini, ayat ini, sepenggal kalimat ini dalam Alkitab bahasa Inggris New King James disebutkan, will you deliver them into my hand? Will you deliver them into my hand? Saudara, bukan Daud yang akan menjemput kemenangan, tetapi nomor satu, Tuhan memberi restu dan izin bahwa Daud harus menang. Ketika kita belum maju perang, sudah ada izin apa tidak ada izin? Sudah ada restu apa tidak ada restu dari Allah Bapa? Untuk kita apa? Jadi sebelum dia maju, saudara, dia sudah mendapat dari Tuhan. Oke Daud, aku deliver kemenangan buat kamu. Saudara, di masa pandemi ini kita sudah sangat hafal ya dan sangat familiar dengan kata apa? Deliver. Apa itu? Diantar. Ya, diantar. Saudara mau pergi dari tempat A, dari rumah saudara ke pasar, saudara pesan GoFood untuk diantar ke sana. Halo? Pakai apa? Gojek, pakai Grab. Ya, saudara diantar, delivery, saudara. Pesan apa? Pizza. Saudara di delivery. Dia mendeliver dari dia punya dapur masuk ke rumah saudara. Sudah matang. Deliver, memberikan, mengantar sebagai satu sajian. Saudara, pemberian itu deliver. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau Daud bertanya, saudara bertanya, will you deliver them into my hand? Maka Tuhan akan menjawab, yes, I will give to you. Ya, aku akan memberi kepada kamu. Tetapi Daud, majulah. Katakan, saya harus maju. Walau Tuhan memberi kemenangan, saya tetap harus maju. Amin. Banyak orang Kristen cuma berdoa saja dan dia punya pikiran dengan berdoa saya mujizat terjadi. Saudara, kadang-kadang saudara tidak melakukan apapun. Tuhan membuat mujizat. Katakan luar biasa. Katakan tetapi seringkali Tuhan memerintah saya untuk melakukan sesuatu. Nah, kali ini Tuhan memerintah Daud supaya Daud maju. Lain waktu Tuhan berfirman, Daud ketika dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan untuk supaya dia bisa mengalahkan Filistin pada waktu sebelum ini. Tuhan berkata, Daud,
kamu berdiam diri saja. Disuruh apa? Disuruh apa? Berdiam diri saja. Aku akan mengirim bala tentara dari sorga. Wow, merinding Daud mendengar itu. Lalu aku di mana Tuhan? Kamu dan tentaramu bersembunyi di bawah, di hutan Tarbantin. Dan di sana kamu akan tetap tinggal sampai engkau mendengar bunyi derap langkah di atas pohon kertau. Maka ketika engkau mendengar ada derap langkah tentara di atas pohon kertau, engkau tahu bahwa aku sedang melawan musuhmu. Kalian berdiam diri saja, bersembunyi di bawah pohon-pohon. Diam, jangan bergerak. Biar tentaraku yang bekerja. Loh, itu Tuhan jelas mengatakan kamu berdiam diri saja. Tetapi sekali ini Tuhan berkata, majulah. Ya saudara, dan menarik sekali, di dalam bahasa Inggris dikatakan bukan maju tetapi go up. Katakan go up. Go up. Naiklah. Ya, jadi saudara bukan maju datar tapi suruh naik mendaki. Nah, ini ada maksud Tuhan. Bahwa perjalanan kita maju ini adalah kita naik lebih tinggi untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Mereka harus melewati satu lereng gunung naik. Supaya mereka bisa melihat musuh mereka. Mereka bisa melihat keadaan sekitar mereka 360 derajat. Naiklah, saudara. Tuhan tidak memerintah go forward, tapi go up. Pergi ke atas, naik ke atas. Selama saya dan saudara menghendaki kemenangan, maka perintahnya adalah kita harus makin tinggi. Makin apa? Makin rohani. Makin dekat dengan dia. Jangan terus di bawah. Ya, saudara, kalau sekarang di masa ini belum selesai, COVID-19 belum selesai, saudara ini sudah diong tidak karuan. Saudara sudah having fun tidak karu-karuan. Saudara, saya kasih tahu. Dengan cara apa Tuhan membuat saudara untuk naik. COVID tidak berhasil membuat saudara untuk naik. Gak berhasil ternyata. Engkau biasa aja. Engkau normal aja. Saudara, repot kan? Itu sebab Tuhan banyak tidak berkenan kepada anak-anaknya. Aku memberikan COVID-19 di dunia. Kamu enak-enak aja. Males ya tetap males. Kamu tidak mempunyai satu kegiatan untuk aku. Kamu tidak mau di rumah katanya takut COVID. Tetapi kalau jalan sepedaan. Kemana-mana. Tapi kalau ke gereja takut. Kerja buka toko. Tapi kalau ke gereja takut. Saya mau tanya. Engkau punya hati nurani. Masuk akal apa tidak? Cengli apa tidak? Bocengli. Itu jawaban saya. Itu sebab Anda harus tahu. Kalau Tuhan memberikan COVID-19 ini saja. Anda dan saya tidak dekat. Kita tidak going up. Lebih maju, lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan bingung mau kasih apa lagi sama Timothy Roy. Supaya dia bisa lebih dekat sama aku. Kalau dia jauh dari aku, dia tidak selamat. Aku ingin menyelamatkan si Timothy Roy ini. Biar aku kasih lagi yang lebih dahsyat deh dari COVID-19. Yang betul-betul mengenai dia. Lah repot kan saya? Jadi saudara mesti tahu keadaan sekarang ini. Apakah tidak membawa saudara untuk go up? Untuk sungguh-sungguh lebih dekat sama Tuhan. Saudara, itu tidak baik. Ini saatnya untuk kita naik ke atas. Lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Ayo tangan saudara. Ini saatnya saya untuk naik ke atas. Lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Sekali lagi. Ini saatnya saya untuk naik. Lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya saudara diberi kepastian. Dia sudah memberitahu kepada Daud, oke,
Aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Tapi kamu harus go up, kamu harus naik. Majulah, go up, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saya mau tanya, umpama, misal, seandainya Daud merasa, aduh repot sekali. Aku bawa tentara ribuan Tuhan, suruh naik. Malah kelihatan Tuhan, bahwa kami itu naik, mereka semua bisa melihat dari jauh. Tuhan, saya kok enggak mau ya Tuhan, wegah. Itu bukan strategi jenderal yang baik. Saudara. Sebab kalau saudara tahu dalam strategi perang, itu harus tersembunyi dan senyap. Kalau bisa baju lorengnya itu sudah dilumuri dengan cat yang menghilangkan orang. Sekarang sudah ada teknologinya. Sehingga saudara tidak tahu seseorang berjalan di samping saudara dan dia bawa pisau belati. Saudara, kenapa? Karena sekarang ada teknologinya untuk menghilangkan orang dengan cat yang khusus. Saudara yang kekasih, Tuhan nanti kelihatan semua Tuhan. Oh, dia tidak membantah. Memang ini strategi militer sangat kosok baline. Perintah Tuhan, kok nggak bisa ya, nggak nyambung nih dengan aku sebagai panglima, sebagai jenderal tidak nyambung. Tapi oke, aku akan naik. Aku pasrah dan bersandar. Karena aku tahu selama ini kemenanganku hanya datang dari Tuhan Allahku saja. Itu sebab kalau saudara mendengar satu perintah yang berat, yang tidak masuk akal, ataupun yang aneh, saudara belajar untuk taat. Katakan, saya harus belajar untuk taat. Karena di situ kemenangan saya. Sebab kalau saudara mau taat dan dia berfirman, go up, sekarang naik ke atas. Aku akan kasih mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau tanya, akankah aku memberikan kemenangan ke dalam tanganmu? Tak kasih ke dalam tanganmu. Ayo saudara, tangannya begini. Ke dalam tangan saya akan dicurai berkat, kemenangan, kebahagiaan, sukacita, proteksi, masa depan, hari tua, dalam nama Yesus, ke dalam tangan saya. Pagi ini, saya menerimanya. Amin. Sebab aku pasti. Katakan, sebab dia pasti menyerahkan kemenangan ke dalam tangan saya. Ke dalam tangan saya. Ke dalam tangan saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan di sini. Konstruksi outline daripada khotbah saya, agar Tuhan Yesus memenangkan kita. Katakan, agar Tuhan Yesus memenangkan saya, maka saya harus persiapan pribadi. B, praktek harian. Mau? Harus siap. Orang jawab, mau? Amin? Udah capek jawab ya? Amin? Capek. Para kekasih, perhatikan. Ya, A, persiapan pribadi. Saudara yakinkah? Ya, benar apa tidak kalau orang mau maju itu persiapan perlu apa tidak? Perlu dong. Ya, jadi persiapan pribadi. Ini bagian A. Satu urapan Roh Kudus. Katakan, satu urapan Roh Kudus. 2, harus memiliki kubu pertahanan. Ya, saudara, ini penting sekali. Pribadi kita. Pribadi saudara. Pribadi saya. Yang kita rawat, kita beri makan. Ya, kalau nggak enak sedikit kita tidak bisa makan. Kalau terlalu sedikit kita kelaparan. Saudara, ini pribadi. Kita kasih vitamin di zaman ini, di masa ini. Saudara, kita mau tidur cukup dan lain sebagainya. Kita persiapan pribadinya
Wah, komplit sekali barangkali. Ya saudara, itu penting sekali. Jadi persiapan pribadi kita yang pertama adalah pengurapan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus harus selalu menyertai hidup saya, hidup saudara. Kerja apa aja, sedang bingung kayak apapun. Sedang saudara lepas kendali karena saudara senang banget jawaban Tuhan. Itu 1000 kali lebih banyak dari yang saudara minta barangkali. Jangan lepas dari urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus harus selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Dan kedua, mungkin ini agak aneh, kubu pertahanan. Karena saya dan Anda sedang membicarakan tentang Daud. Dan kita menelisik apa sih rahasianya Daud ini. Apakah dia cuma percaya aja? Apakah dia cuma maju saja, naik ke atas saja? Oh ternyata, katakan, oh ternyata. Oh ini kurang dowo. Oh ternyata Daud memiliki kubu pertahanan. Tempat rahasia. Amin. Hebat sekali. Dia punya markas di Yerusalem sih. Saudara, itu tidak bisa ditolak. Itu di istana. Dia punya markas besar di istana dia. Di seluruh Israel boleh hancur, istana tidak boleh hancur. Saudara, tetapi selain dia mempunyai markas komando, dia mempunyai tempat pribadi yang sangat tersembunyi. Saya merasa ini orang luar biasa. Jenderal, panglima gak pernah kalah. Saudara, tetapi dia masih punya tempat sendiri. Untuk dia ketemu dengan Tuhan. Untuk dia bertanya jawab. Untuk dia berserah kepadanya. Dia punya tempat sendiri. Yaitu di celah-celah gunung batu. Dia mempunyai satu tempat lorong. Di mana itu menjadi tempat kubu pertahanan dia. Saudara, dia beberapa kali masuk di sana. Satu, ketika mertuanya yaitu Raja Saul mencari dia. Saudara, Saul dengan 400 tentaranya mencari, ingin menangkap si menantu ini. Karena Saul merasa kurang famous dan kalah famous terhadap menantunya. Itu sebab Saul mengerahkan tentara elitnya untuk mencari di seluruh pegunungan itu. Saudara, dia punya insting, tidak mungkin Daud bisa berjalan jauh. Tidak mungkin. Karena dia tidak bawa apa-apa. Dia cuma bawa kuda satu. Jadi mereka mengkosek itu pegunungan. Gak ketemu saudara. Tidak bisa ditemukan. Kenapa? Daud mempunyai satu celah lorong. Di mana dia selalu bertanya dan berlindung kepada Tuhan. Satu kali dia sudah hampir tertangkap, saudara. Sudah hampir tertangkap di lorong tersebut. Tiba-tiba Saul mendapat kabar bahwa ada musuh yang mau menghancurkan istana. Jadi langsung Raja Saul memerintahkan semua prajuritnya dan jenderalnya tarik mundur ke istana ibu kota. Karena istana sedang akan dihancurkan. Kurang beberapa menit, kurang beberapa langkah untuk menemukan Daud dan membunuhnya. Tuhan mengirim kelepasan kepada Daud. Kurang banter. Dan Tuhan mengirim kelepasan kepada Daud. Masih kurang banter. Dan Tuhan mengirim kelepasan kepada Daud. Mestinya kayak begini. Biar belum makan harusnya semangat. Amin. Ya. Para kekasih, itu sebab saya beritahu kepada saudara. Daud menamakan tempat ini Gunung Keluputanku. Ya saudara. Gunung Keluputan. Aku sudah diluputkan di tempat ini. Dan tempat ini akan menjadi tempat di mana aku berhubungan dengan Tuhan. Baik ketika aku senang, semua lancar dan aman. Baik ketika aku dikejar musuhku. Dan memang tempat ini tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saudara, saya beritahu kepada saudara.
Persiapan kita apa sih? Satu, urapan Roh Kudus. Katakan, urapan Roh Kudus tidak bisa tidak, mutlak harus mengurapi hidup saya. Amin. Itu sebab minta. Kalau saudara bisa minta uang, minta berkat, minta kesehatan, kesembuhan, minta masa depan, minta hari tua yang baik. Saya ingin turunkan itu semuanya pada list saudara nomor berikutnya. Kasih nomor 1, minta urapan Roh Kudus. Bila Anda dan saya meminta urapan Roh Kudus, maka Tuhan memberikan persiapan dahsyat kepada saudara. If you have a very long list of your prayers and your requests to God, then you have to change the top requests in this list with the anointing of the Holy Spirit in your life. You just make everything drop, and you must put the number 1, the ultimate request to God. That is the anointing of the Holy Spirit. And then whatever you have already dropped below, God will also fulfill to each items of your prayer. But the first one is you ask God to anoint you fully, cover you wholly. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, dicobalah. Ini persiapan pribadi yang bikin Tuhan tidak bisa tidak turun tangan dan memberkati kepada Daud dan kepada saudara dan kepada saya. Katakan amin. Saudara yang kekasih, marilah kita akan melihat. Inilah yang saya perlu jelaskan. Kejatuhan anak Tuhan karena tidak ada 2 unsur untuk menang. Yang pertama adalah urapan Roh Kudus. Sebab urapan Roh Kudus adalah sebagai meterai. Katakan, urapan Roh Kudus. Tangan kanan saudara. Urapan Roh Kudus sebagai meterai keselamatan dan kerajaan Allah dalam pribadi saya. Amin. Saudara. Jadi ini pengurapan. Ini harus menjadi cap saudara. Sehingga iblis tidak bisa memberi cap 666 pada dahi saudara. Kenapa? Karena saudara ada urapan Roh Kudus, meterai Allah di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara akan selalu secure, aman, dan saudara tidak kekurangan yang baik. Katakan luar biasa. Para kekasih, dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, di depannya tadi kita baca pasal 7 ya. Oh, pasal 5 ya. Di atasnya. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Mari kita akan baca. Satu, dua. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Amin. Luar biasa. Dia ini raja, panglima perang yang gak pernah takut, saudara. Tetapi karena dia tahu bahwa dia ini, saudara, menghadapi sesuatu yang dahsyat, maka apa? Memang dia akan maju, tapi dia sebelum maju dia harus yakin bahwa Tuhan memberi kemenangan. Bahwa Filistin akan diserahkan ke dalam tangannya. Dia harus yakin. Untuk mencari keyakinan, maka dia datang ke mana? Kubu pertahanan. Bayangin kalau dia tidak punya kubu pertahanan. A secret place. Tuhan memberikan satu tempat. Ini loh Daud, kamu ke sana ya. Jalan terus, belok kiri. Terus turun. Naik. Nah ini tempat buat kamu. Saudara. Itu pertama kali dia mendapatkan kubu pertahanan di sana. Itu sebab
apa yang Daud lakukan adalah dia pergi ke kubu pertahanan. Pertama-tama dia sudah diurapi Roh Kudus, ya, sebab kalimat ini ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, maka Filistin bilang, jangan lama-lama kau jadi raja. Cukup beberapa hari saja, sebab kalau kau lama menjadi raja, hai Daud, kau bisa mengatur stelsel, segala macam strategi militer, kau menjadi kuat. Israel menjadi kuat. Jadi begitu dia dilantik, diurapi menjadi raja, begitu mau dihancurin. Tetapi, semua katakan, tetapi Daud terlanjur. Sudah terlanjur. Sudah kasep. Omongo, sudah kasep. Sudah kasep apa? Terlanjur apa? Diurapi. Wah, sudah tidak ada jalan iblis bekerja. Itu sebab kalau saudara tidak cepat diurapi, saudara masih ada kesempatan untuk iblis menghancurkan saudara. Untuk iblis menyerang saudara. Itu sebab kalau seorang penuh dengan Roh Kudus, sudah tertutup semua kesempatan daripada iblis. Sudah tidak ada jalan. Sudah keblokir semuanya. Karena Roh Kudus sudah menutup saudara. Itu sebab penting sekali, katakan penting sekali. Saya selalu memohon urapan Roh Kudus. Amin. Karena saudara akan dimeterai. Walaupun Filistin begitu hebat, dia sudah kalah cepat. Itu sebab kita jangan terlambat. Kita juga jangan kalah cepat. Harus cepat minta urapan Roh Kudus. Sehingga ketika iblis mau menyerang, sudah tertutup jalannya. Saudara aman. Katakan, jalan iblis tertutup. Ketika saya diurapi Roh Kudus, saya safe, saya aman. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, dan yang kedua, kubu pertahanan. Katakan kubu pertahanan. Kubu pertahanan adalah pos persekutuan dengan Yesus agar menjadi jaya. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Ayat 17 dan ayat 19. Jadi sebelum apa-apa, Daud satu diurapi. Semua katakan, iblis syukur. Syukur itu apa? Ya, syukur kue iblis. Kalah cepat karena Roh Kudus sudah mengurapi Daud. Jadi orang yang diurapi Tuhan, dia belum terlambat, malah dia lebih dulu aman dan sentosa. Amin, harus. Kedua, kubu pertahanan. Saudara, Daud mencari jalan rahasia dengan beberapa tanda yang dia pasang, yang orang lain tidak tahu, dan dia menuju kepada tempat persembunyiannya. Kubu pertahanan. Katakan, kubu pertahanan saya. Selama ini, saya adalah target yang terbuka. Mulai saat ini, saya harus memiliki kubu pertahanan. Yaitu persekutuan saya dengan Tuhan Yesus dan perjamuan kudus. Angkat tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau memberi pelajaran ini kepada kami. Bila sebentar kami makan perjamuan kudus, Engkau membuat kami aman sentosa. Bahkan jaya berkemenangan terus menerus. Dilimpahi berkat yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, yang sudah diurapi tidak boleh jauh dari kubu pertahanannya, dari persekutuan dengan Tuhan. Amin.
Jadi kalau saya diurapi tetapi saya jauh, saya keduniawian, saya senang-senang dengan cara dunia, apa yang terjadi? Urapan ini pergi dari saya, diangkat sama Tuhan. Saudara, lalu saya menjadi orang tanpa perlindungan. Saudara, makanya kalau sudah diurapi harus masuk ke kubu pertahanan. Amin. Jadi kalau saudara sudah diurapi Roh Kudus, saudara harus ada bersama dengan Yesus. Terus menerus sampai saudara apa? Sampai saya apa? Apa? Mati. Katakan sampai saya mati. Saya harus diurapi dalam kubu pertahanan. Ayo tangannya gimana? Taruh di mana sih? Iya. Saya turun. Ya. Sampai saya mati. Ini di sini. Matinya di sini. Ya. Sampai saya mati. Saya harus diurapi. Dan berada di kubu pertahanan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya tutup di sini. Begitu banyak, kelihatannya saya tidak bisa masuk pada bagian B besar, hanya cuma A, tapi tidak apa-apa. Tiadanya ketentraman dan pertahanan, itu sebabnya apa? Mari kita akan membaca lebih dahulu di dalam Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai 21. Saya undang kita semua bangkit berdiri, baik di rumah maupun di sini. Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Surat Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 21 dengan suara yang nyaring. 1, 2. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Ulangi kalimat terakhir. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Wow.